Pertama kita akan membahas mengenai oh iya, sebelum kenalan mungkin yang belum kenal sama saya, sebelumnya saya Ivan Anwar. Terima kasih buat Rintisan ID dan Jualan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara sama teman-teman semua ya. Ini dari saking terlalu semangatnya saya mau ngasih materi ke teman-teman. Nah, pengalaman saya apa? Saya pengalaman memang sebagai seorang digital marketer, kurang lebih saya sudah malang melintang di dunia digital marketing kurang lebih selama 11 tahun dan akhir-akhir ini memang saya sering untuk berbagi dan membagikan apa yang saya punya ke teman-teman semua. Dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita pertama ya, mudah-mudahan next Jualan dan Rintisan ada acara lagi, kita bisa ketemu lagi, ngobrol bareng lagi. Oke, di hari ini kita akan membahas pertama kali masalah Facebook Ads dan awal-awal saya akan membahas masalah struktur iklan di dalam Facebook Ads. Mungkin kalau ada yang belum tahu, di dalam Facebook Ads itu sebenarnya ada 3 komponen struktur iklan. Komponen pertama itu adalah campaign, kemudian ad set, dan ketiga adalah ads kreatif. Seingat saya pertemuan sebelumnya Mas Alex itu kan kalau nggak salah sudah pernah membahas masalah Instagram Ads ya? Ya, betul, Instagram Ads waktu itu. Oke, nah itu kurang lebih sama, cuman bedanya Facebook Ads ini kan memang bapaknya si Instagram Ads karena memang Instagram itu dimiliki oleh Facebook dan kebetulan mereka berjalan platformnya di dalam platform yang sama. Tapi perbedaannya kalau Instagram Ads itu bisa diakses langsung melalui handphone, melalui aplikasi Instagram dan mungkin lebih mudah untuk digunakan. Nah, sedangkan untuk Facebook Ads itu kita bisa menggunakannya dari web. Kalau nggak salah sekarang ada Business Suite juga yang bisa diakses, tapi kita bisa pasang iklan baik keduanya untuk Facebook dan Instagram. Untuk struktur kurang lebih sama, jadi ada campaign, ad set, dan ads kreatif. Apa itu campaign? Campaign itu adalah tujuan atau objektif dari si iklannya. Kemudian ad set itu adalah penempatan dan target audience ya, nanti kita bahas lebih dalam ya. Kemudian ads kreatif itu adalah materi iklannya. Materi iklannya seperti gambarnya atau videonya. Nah, pertama adalah campaign. Ini saya jelaskan gunakan sales funnel flow yang sudah ditentukan sebelumnya. Apa sih sales funnel flow? Sales funnel flow itu adalah perjalanan seorang customer sampai akhirnya beli produk Anda. Contoh gini, misalnya dia pertama melihat iklan Facebook. Kemudian setelah itu dia lari ke halaman jualan. Kalau teman-teman belum pakai, coba pakai aplikasi jualannya. Di situ kita kan bisa posting produk. Jadi dia masuk ke aplikasi jualan. Nah, berarti sales funnel-nya itu terjadi di jualan. Nah, walaupun itu namanya campaign traffic yang nanti kita akan praktekkan. Walaupun di luar traffic tuh masih ada banyak banget beberapa jenis campaign yang juga nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelum teman-teman mulai Facebook Ads, tentukan dulu sales funnel-nya. Karena kalau bukan untuk jualan, ada juga kayak contohnya di Facebook Ads itu ada yang istilahnya brand awareness. Itu nggak perlu untuk jualan dan bukan untuk jualan. Nah, jadi pertama kali tentukan dulu tujuan untuk iklan itu apa. Kemudian brand awareness, ini yang tadi saya jelaskan. Brand awareness itu adalah sales funnel untuk membuild awareness-nya. Jadi ini bukan niatan untuk jualan dan ini biasanya proses iklan pada awalnya. Jadi sebelum kita pasang iklan, awal-awal nih untuk memperkenalkan produk kita, itu kita mulai dari brand awareness dulu. Kemudian kita masuk ke consideration. Nah, ini middle sales funnel. Biasanya ini untuk membuat orang berinteraksi. Ini biasanya untuk orang-orang yang mungkin sudah kenal dengan kita atau mungkin warm prospect kalau disebutnya ya. Kemudian ada lagi conversion. Nah, ini sales funnel yang terakhir. Jadi sebelumnya teman-teman putuskan dulu mau level iklan seperti apa yang dibuat. Apakah masih di awal, apakah sudah masuk ke consideration. Kemudian ad set. Ad set itu adalah penempatan profil target audience yang akan diincar. Kita kan pasang iklan nih. Pasang iklan itu pastinya kita kan mau nembak iklan itu untuk siapa, ya kan? Kita pastinya semua orang punya target market, semua orang punya target audience. Kita bikin iklan, buat siapa iklan kita itu ditembakin. Nah, itu adalah bagian ad set. Jadi bukan berarti kalau kita bikin iklan di Facebook, semua orang penduduk Facebook itu akan kedapatan iklan kita. Enggak. Hanya orang-orang yang memang kita pilih. Profilnya seperti apa. Itu nanti kita akan set di ad set juga. Kemudian ads kreatif, ini adalah media yang akan digunakan untuk beriklan. Teman-teman bisa menggunakan gambar, teman-teman bisa menggunakan video, bisa juga menggunakan format
slide, karusel, nah itu macam-macam. Jadi ini adalah media atau copy-nya yang akan digunakan untuk beriklan. Oke, sebelum lari ke sini saya akan menjelaskan dulu prosesnya. Sorry, saya share screen-nya, saya matiin dulu sebentar. Bentar ya. Oke, kita akan di sini mulai belajar atau mulai praktek untuk membuat iklan dari awal ya. Nah, pertama kali gimana sih kalau misalnya mau bikin iklan awal-awal? Ini adalah Facebook akun saya gitu. Nah, kalau misalnya kita masuk ke bawah, ke sebelah kiri, perhatikan di sebelah kiri itu ada yang namanya Ads Manager. Kita bisa klik sini untuk masuk ke dalam Ads Manager. Nah, mungkin muncul pertanyaan dari teman-teman, perlu pakai business account nggak? Perlu pakai business manager atau misalnya nggak? Terserah, itu bebas. Mau pakai bisa, mau nggak pakai juga bisa. Business manager itu fungsinya adalah biasanya lebih untuk agency atau untuk orang-orang yang mempunyai lebih dari satu akun iklan. Misal kayak contoh kayak saya pegang beberapa akun iklan. Di situ saya butuh business manager karena semuanya bisa tersinkron jadi satu akun. Tapi kalau misalnya teman-teman baru mulai dan cuma punya satu iklan, nggak perlu pusing-pusing pasang business manager juga. Semuanya bisa diakses dari sebelah kiri. Di sini ada namanya Ads Manager. Oke. Nah, di sini ada Ads Manager. Kalau misalnya diklik nanti akan masuk ke sini. Ini adalah contoh Ads Manager saya, contoh buat ngetes. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk, tampilannya mungkin kalau yang belum pernah pasang sama sekali, ini mungkin nggak ada nih. Ini adalah contoh satu iklan yang saya baru bikin 2 hari yang lalu buat ngetes aja. Ini mungkin nggak ada, tapi kalau misalnya teman-teman sudah sering bikin, biasanya ini akan ada banyak ya. Nah, kita mau bikin iklan. Kita mau bikin iklan. Awalnya apa yang kita lakukan? Ini saya gambar sedikit perjalanan sales funnel-nya supaya teman-teman paham. Jadi pertama kita mentargetkan Facebook atau IG, Instagram ya. Ini adalah tempat di mana iklan kita akan tayang. Dan kemudian dari sini kalau misalnya ada yang menayangkan iklan kita dan akhirnya mereka berinteraksi dengan ngeklik iklan kita, maka mereka akan dikirim ke yang namanya landing page. Nah, landing page itu teman-teman bisa menggunakan apa aja? Bisa punya website sendiri kalau misalnya memang punya website, atau terkadang ada juga yang menggunakan landing page, menggunakan akunnya sendiri untuk visit profilnya dia sebagai landing page. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dapetin jualan, saya sarankan untuk benar-benar lempar traffic ini ke toko online teman-teman. Ya kan, landing page ini asumsi adalah toko online. Kalau misalnya kita memang mau jualan ya. Nah, kalau yang nggak punya gimana? Gampang. Di sini kan ada yang namanya jualan ya, di mana teman-teman bisa bikin toko online secara gratis, langsung bisa upload produknya. Jadi yang akan kita coba lakukan di contoh ini adalah kita akan mengirim traffic dari Facebook dan Instagram langsung ke landing page. Landing page itu menggunakan jualan. Oke. Kita kembali ke Ads Manager. Nah, di sini kita akan benar-benar bikin dari awal ya. Pertama, klik tombol create di pojok kiri atas ini yang warna hijau. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang tadi saya bilang ada awareness, consideration, dan conversion. Macam-macam fungsinya. Brand awareness lebih untuk membangun awareness. Nah, consideration, di dalam consideration ada macam-macam. Ada traffic. Traffic itu untuk mengirim traffic ke landing page. Seperti yang tadi saya contohin di gambaran saya tadi. Kemudian ada juga sifatnya engagement. Nah, engagement ini tidak ngirim ke landing page, ini engagementnya ini untuk membuat post kita itu ada yang berinteraksi. Apakah dia like, comment, share, nah itu adalah bentuk engagement. Jadi optimasi iklannya adalah untuk engagement. App install nih, kalau misalnya teman-teman ada yang memang punya aplikasi untuk umum, bisa menggunakan app install ini untuk mendorong downloader. Video view. Video view juga ampuh.
Kenapa? Karena video view ini maksudnya adalah konten kita nanti berupa video dan kita mendorong orang untuk menonton video ini. Nah, kalau misalnya teman-teman materi promosinya itu adalah bentuknya video, bukan gambar, maka saya sarankan untuk menggunakan si video view ini. Karena ini benar-benar akan mendorong orang untuk jadi gini, dia mencari orang yang kemungkinan besar akan menonton video kita. Itu bedanya, spesialisasinya. Jadi kalau dia tidak akan menyajikan iklan kita ke orang yang kemungkinan besar nggak suka dengan video. Nah, habit itu dia dapat dari mana ya? Dari keseharian kita di dalam Facebook atau Instagram. Lead generation ini adalah iklan untuk teman-teman yang mungkin bukan butuh jualan secara langsung, tapi butuh leads. Ini biasanya untuk produk-produk yang non-impulse buying. Contohnya misalnya teman-teman jualan rumah atau teman-teman jualan mobil. Nah, itu kan nggak mungkin dong kita pasang iklan gambar rumah terus langsung ada yang beli, klik, langsung beli transaksi 500 juta. Nggak mungkin. Jadi biasanya mereka butuh leads, bukan direct sales langsung. Nah, ini adalah iklan yang tepat buat teman-teman yang mungkin produknya seperti itu untuk men-generate leads. Kemudian ini ada message. Message ini juga teman-teman bisa gunakan apabila teman-teman mau iklannya itu mendorong orang untuk kirim kita pesan. Jadi saat dia ngeklik iklannya, yang ada saat dia ngeklik iklannya, otomatis dia akan terkirim ke WhatsApp, ke direct message, ataupun ke Facebook Messenger dan akan chat dengan kita. Itu adalah message. Nah, level terakhirnya adalah conversion. Conversion ini mungkin tidak akan terlalu saya bahas, tapi basicnya adalah teman-teman sudah punya toko online well established dan teman-teman bisa pakai iklan jenis conversion ini untuk mendorong orang-orang langsung membeli gitu. Tapi ini biasanya tahap terakhir. Kenapa saya bilang tahap terakhir? Data sudah harus terkumpul di dalam Facebook dan teman-teman toko online-nya sudah harus teroptimasi dengan baik, baru silakan menggunakan ini. Oke, untuk contoh hari ini saya akan menggunakan traffic ya, yaitu mendorong traffic dari iklan kita ke landing page kita. Saya klik continue. Nah, ini kita ada di fase pertama, yaitu campaign, ya kan? Di sini kita namain dulu campaign-nya. Apa aja bebas, misalnya contoh campaign. Kemudian di paling bawah kita nggak perlu lakukan apa-apa, hanya di bagian campaign budget optimization. Nah, ini bedanya apa? Nah, ini agak menarik nih. Ini ada dua istilah yang dikenal dengan CBO dan ABO. CBO ini adalah Campaign Budget Optimization dan ini adalah Ad Set Budget Optimization. Bedanya apa dan mana yang lebih baik? Ini sebenarnya cuma beda penempatan aja ya. Kalau tadi saya sempat bilang struktur kita kan paling atas itu adalah campaign ya. Nah, kemudian di dalam campaign ini ada yang namanya ad set. Ini nanti kita akan bahas juga. Di dalam ad set ada yang namanya ad kreatif. Gitu. Mudah-mudahan tulisan saya kebaca ya, soalnya tulisan saya agak unik. Nah, ini strukturnya ada campaign, ada ad set, dan ada ads kreatif. Campaign ya itu tadi tujuannya, kita mau bikin traffic. Ad set ini adalah profilnya, orang yang mau kita tembakin iklan, dan ads kreatif adalah materi iklannya seperti gambarnya atau videonya, ya kan? Ini strukturnya. Di dalam campaign itu bisa terdiri dari beberapa ad set. Dan di dalam ad set itu bisa terdiri dari beberapa ads kreatif. Gitu. Kreatif. Bisa lebih dari satu. Ini juga bisa lebih dari satu. Gitu. Jadi ini strukturnya. Anggap kalau misalnya teman-teman suka mengakses komputer, ini adalah folder utama, ini subfolder, ini adalah sub-subfolder lagi. Mungkin seperti itu secara struktur. Jadi di dalam campaign bisa ada ad set dan di dalam ad set bisa ada beberapa ads kreatif. Nah, yang dimaksud dengan CBO itu apa? CBO ini adalah Campaign Budget Optimization. Jadi duitnya itu berada di level campaign. Jadi settingan budgetnya itu berada di level campaign. Misalnya kita setting, saya mau budgetnya itu 100.000 per hari.
misalnya, otomatis si campaign ini akan mengatur, maupun di dalamnya kita punya 3 ad set dan di dalamnya ada 4 ad kreatif misalnya, pokoknya si campaign ini ngatur supaya habisnya maksimal 100.000 per hari. Itu yang diatur. Jadi level uangnya itu disetel di level campaign. Sedangkan ABO ini adalah ad set budget optimization. Intinya duitnya itu ada di level ad set. Nah, misalnya kita setel, saya mau ad setnya 100.000 per hari. Otomatis di sini 100.000 per hari, di sini juga 100.000 per hari gitu. Jadi dia hanya level billingnya itu budgetnya ada di level ad set. Jadi dia hanya akan mengatur ads kreatifnya aja. Dari 2 ads kreatif yang kita punya, dia hanya akan mengatur 100.000 per hari. Begitu juga dengan ini, 100.000 per hari gitu. Walaupun bisa misalnya, biar sama-sama genap 100.000, saya mau 50.000 per hari deh masing-masing, bisa. Teman-teman bisa ngeset seperti itu juga. Jadi ini 50, ini 50, total 100. Nah, nanti dia mengatur di bagian ads kreatifnya. Itu perbedaannya. Yang mana yang lebih baik tergantung kita mau seperti apa. Basically ini adalah kelonggaran yang diberikan sama si Facebooknya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka pakai konsep CBO. Karena saya bisa testing dengan lebih enak. Tapi ada beberapa orang yang lebih suka di level ad set supaya bisa kontrol lebih enak ads-nya katanya. Tapi balik lagi ini terserah teman-teman mau di mana gitu. Tidak ada keharusan dan tidak ada yang lebih baik, semuanya sama, cuma beda penempatan aja. Nah, di sini saya taruh campaign budget optimization-nya ya. Dan di sini dia diminta daily budget. Ada 2, daily budget dan lifetime budget. Di sini saya tuliskan daily budget. Bedanya apa? Daily budget itu atur budget setiap hari. Lifetime budget itu adalah budget, misalnya kita set kampanye selama 7 hari dengan budget total 1 juta rupiah. Nah, itu adalah lifetime budget. Tapi kalau daily budget, saya nggak mau setiap harinya itu lebih dari 100.000. Itu daily budget. Nah, di sini saya kebetulan yang di sini settingnya currency-nya USD. Jadi saya contoh misalnya 5 USD lah per hari. Ini contoh ya. Teman-teman mungkin di settingan teman-teman rupiah bentuknya. Kemudian kita masuk ke next. Ini sudah selesai, kita di level campaign. Perhatikan kita biru-birunya di campaign. Kemudian sekarang kita masuk ke next. Nah, sekarang kita berada, biru-birunya ini ada di ad set. Nah, sekarang kita ada di level ad set. Kita namain dulu ad setnya apa. Contoh ad set. Oke. Ini adalah tempat di mana kita memilih profil dari calon customer yang mau kita tembakin. Di sini trafficnya dia akan nanya, mau trafficnya dikirim kemana? Ke website, ke app, messenger, atau WhatsApp. Nah, karena kita menggunakan landing page di contoh ini, jadi saya akan pilih website. Kemudian scroll terus turun ke bawah, teman-teman. Di sini ada budget and schedule. Nah, di sini mau pilih iklannya tayang berapa lama. Ini kan start date-nya hari ini. Kalau misalnya saya sarankan selalu contreng untuk memilih end date. Karena terkadang manusia suka lupa. Karena kalau kita nggak tentukan, kita nggak contreng, ini kampanye akan jalan seterusnya. Selamanya sampai kita matiin. Nah, kan kadang kita suka lupa ya. Jadi lebih baik kita setting end date. Dan kita setting sampai kapan ini kampanyenya berjalan. Contoh saya kasih tembak di tanggal 19. Nah, terkadang ada beberapa pertanyaan juga seperti, kampanye itu sebaiknya berjalan berapa lama sih? Nah, saya biasanya balikan lagi, emang udah berjalan berapa lama? Biasanya satu kampanye itu butuh waktu bagi si Facebook itu untuk belajar, untuk mengolah datanya, untuk belajar, untuk akhirnya dia bisa mengoptimasi iklannya sendiri. Jadi bukan berarti begitu iklan kita pasang, jebret langsung traffic berdatangan, langsung kita kaya raya gitu. Enggak juga. Jadi si Facebook itu butuh waktu biasanya minimalnya 3 hari, maksimalnya 1 minggu. Untuk apa? Untuk mempelajari target dan iklan yang barusan kita setting. Setelah itu biasanya mereka akan mengoptimasi iklannya lagi untuk berjalan lebih baik. Jadi saran saya, selama 3 hari atau 1 minggu pertama ini kita setel end date-nya ya. Untuk 3 hari atau 1 minggu itu.
supaya kita ngelihat dan supaya kita nggak kelupaan. Karena terkadang kalau kita nggak setting kita lupa dan akhirnya kampanyenya jalan terus. Kemudian turun ke bawah ke bagian audience. Nah, di sini kita mulai memilih profil orang yang akan kita targetkan. Pertama kita pilih lokasi, kita bisa edit di sini. Di sini defaultnya Indonesia, tapi teman-teman bisa pilih kota di mana teman-teman tinggal. Misalnya, contohnya Jakarta. Saya ketikkan Jakarta, saya klik Jakarta. Oke, keluar Jakarta kan. Nah, ini teman-teman bisa pilih lebih dari satu lokasi. Misalnya selain Jakarta mau di Bandung, tambah lagi, keluar lagi. Jadi bisa pilih banyak beberapa lokasi. Pertanyaan yang sering keluar lagi adalah, bagusnya saya tembak lokasi mana? Ya jangan tanya saya, tapi tanya sama diri Anda sendiri. Teman-teman ini produknya, cakupannya daerah mana? Kalau hanya mencakup daerah Jabodetabek, ngapain setel ke Surabaya gitu? Ya setelah di Jabodetabek, sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan ini bisa nembak ke area yang mikro, kecil. Contoh, misalnya saya mau tembak Blok M. Mungkin kalau ada yang tahu Blok M, ada nggak ya? Oh nggak ada dia. Kita cari Kebayoran deh misalnya. Mungkin kalian di Jakarta tahu Kebayoran Baru. Saya tembak. Nah dia bisa menyasar hanya orang-orang di Kebayoran Baru. Itu keistimewaannya Facebook, bisa sampai mikro targeting banget. Kemudian turun ke bawah lagi, kita bisa pilih usia. Pada level ini saya sarankan teman-teman itu sudah mulai mapping di diri sendiri atau sudah mulai punya catatan customer personanya itu apa? Siapa sih target market saya? Siapa target audience saya? Siapa sih orang-orang yang sebaiknya menerima iklan saya? Siapa orang-orang yang kemungkinan besar akan membeli produk saya? Itu teman-teman sudah harus taruh di kepala, udah harus ditulis, sudah harus dicatat. Jadi saat teman-teman mulai masuk ke detail targeting seperti ini, teman-teman udah tahu pilihnya apa. Tadi kan udah pilih lokasi. Sekarang dia akan diminta untuk pilih usia. Nah, harusnya kalau teman-teman sudah punya, sudah di luar kepala, oh pelanggan saya memang usianya adalah usia 20 sampai 35. Itu akan enak. Tapi jujur banyak, mungkin aku nggak tahu, beberapa dari teman-teman mungkin ada yang mengalami ini. Banyak yang belum tahu siapa customer personanya. Banyak yang kalau misalnya saya tanya, emang customer-nya biasanya rentang usia berapa? Masih banyak yang belum tahu juga, nggak paham. Jadi mereka baru mengira-ngira di sini. Nah, usahakan teman-teman sudah melewati fase tersebut saat setting ini. Teman-teman sudah harus tahu siapa calon customer-nya. Lagi pula, toh nggak masuk akal. Kita mau jualan tapi kita nggak tahu siapa calon pelanggannya. Ya kan? Mungkin kalau selama ini kita jualannya juga nggak berjalan dengan baik, mungkin teman-teman belum melakukan hal itu juga. Belum nge-mapping siapa sih customer kita, siapa potensi customer kita, siapa yang akan beli produk kita. Oke. Di sini di age-nya ini saya akan ngambil contoh usia 18 hingga 45 ya, contoh ya. Gender. Nah, di gender ada pilihan, ada men, ada woman, atau all. Ini juga tergantung produknya. Kalau misalnya produk teman-teman itu adalah memang fokus ke suatu gender tertentu, let's say misalnya jualan daster, ya udah pilih woman. Ngapain jualan daster tapi tembaknya ke men, ya kan? Kecuali yang beli ujung-ujungnya cuma para banci misalnya kalau ada. Nah, tapi kalau misalnya yang produknya tidak terkait dengan gender tertentu, ya udah silakan pilih all. Oke. Kemudian kita turun ke bawah, ada detail targeting. Nah, ini adalah hal yang paling penting. Kenapa? Karena di sini kita bisa setting interest. Di sini kalau kita klik detail targeting, kalau kita klik browse di sebelah sini, itu ada 3 pilihan. Demografi, interest, dan behavior. Nah, kita bisa membagi profil orang yang akan kita tembak. Demografi itu apa? Contoh misalnya ada tingkat pendidikan dia, ada kondisi finansial dia, tapi ini hanya untuk US ya. Ada kondisi kehidupan pribadi dia, misalnya dia jauh dari keluarga, jauh dari kampung, misalnya dia ulang tahunnya itu ulang tahun di bulan apa gitu kan, ini keluar nih. Atau misalnya mau ulang tahun, atau misalnya dia LDR pasangannya. Nah, ini semua ada di demografi.
Jadi ini berguna banget. Let's say contoh teman-teman menjual yang namanya produk cincin nikah misalnya. Kalau misalnya targetin cincin nikah, yang paling enak kita mentargetkan profilnya di sini bagaimana? Kita masuk ke relationship status dan kemudian kita pilih engage. Artinya apa? Tunangan, ya kan? Otomatis kalau orang yang tunangan itu langkah selanjutnya dia mau nikah kan, otomatis dia cari cincin nikah. Nah di sini kita bisa mentargetkan hanya orang-orang yang relationship atau status hubungannya itu adalah engage. Nah enak kan? Jadi teman-teman sudah bisa pilih demografinya seperti apa. Kemudian kita turun ke interest. Interest ini adalah ketertarikan orang terhadap sesuatu topik. Nah, kalau misalnya teman-teman punya topik tertentu, let's say, misalnya di contoh kali ini saya akan menjual produk mouse, ya. Saya akan menjual produk mouse. Jadi kurang lebih interest orang kalau misalnya mouse itu apa? Biasanya mungkin ke teknologi, betul nggak? Ke consumer elektronik. Nah, di sini bahkan ada spesifik nih camcorder, kamera, projector, smartphone, television gitu kan. Komputer, free software, hard drive. Nah, kita bisa mentargetkan di interestnya teknologi. Saya misalnya nggak perlu terlalu sedalam itu sampai desktop, komputer, free software. Saya cuma butuh teknologinya aja. Ya udah, kita klik sini, select cuk. Jadi dia akan memilih teknologinya. Semuanya nih masuk. Nah, itu adalah interest. Kemudian ini saya hapus dulu ya. Kemudian behavior terakhir. Behavior itu adalah kelakuan orangnya. Misalnya dia sukanya pakai mobile device apa, dia pakai OS apa, dia pakai browser jenis apa gitu. Itu keluar di behaviornya. Nah, teman-teman tinggal memilih yang mana profil customer yang terbaik berdasarkan produk kita sendiri. Nah, karena di sini saya akan contoh memberikan menjual produk mouse ya. Contoh mouse komputer, bukan mouse beneran. Jadi di sini mungkin tadi saya teknologi bisa saya masukin misalnya. Nah, kita bisa ketikin langsung di sini aja tanpa mencari di sini. Misalnya kita pilih teknologi interest, oke. Kemudian habis itu biasanya orang yang pakai mouse itu mereka adalah pekerja kan, orang yang suka laptop atau mungkin mahasiswa. Boleh kita coba angle mahasiswa dulu ya. College misalnya. Oke, ini kalau kita perhatiin, kita klik di sini, kita hover mouse kita, di sebelah kanan itu ada 367 juta. Ini adalah jumlah audience orang yang suka tentang college. Dan kalau teman-teman perhatiin, potential reach-nya di sini ada 5.400.000. 5 juta, maaf. 5.400.000 ya potensialnya. Kalau misalnya saya pilih college, saya pilih, perhatikan ini akan berubah datanya. Oh, dia tidak memberikan perubahan signifikan. Oke. Usianya mungkin saya kurangin karena nggak college itu mungkin nggak sampai 45. Mungkin saya ganti sampai usia 23 misalnya. Dia berubah jadi hanya 1,6 juta orang. Nah, teman-teman tinggal coba mappingin apa sih interestnya, apa sih behaviornya, apa sih yang bisa kita taruh di sini. Nah, misalnya udah saya cuma pakai college sama teknologi, ya kan? Dan di sini ada narrow audience. Narrow audience itu mempersempit pencariannya lagi. Misalnya narrow audience-nya adalah bisa exclude, bisa narrow. Narrow mempersempit, sedangkan exclude memperbesar. Nah ini teman-teman boleh pakai, boleh enggak, tergantung kita mau seberapa sempit kita mau mempersempit target pencarian kita. Misalnya narrow audience ini saya mau mempersempit hanya orang-orang yang high value misalnya. People who prefer high value goods in Indonesia. Ini adalah orang-orang, maksudnya apa? Orang-orang yang senang barang-barang branded di Indonesia. Kenapa saya target ini? Karena biasanya orang-orang yang suka barang branded ini adalah orang-orang yang punya uang, yang konsumtif gitu kan. Jadi ini yang saya tembakin. Jadi saya tembakin orang yang kuliah, suka teknologi, dan kemungkinan dia punya
ketertarikan dengan barang-barang yang branded atau konsumtif juga. Jadi berkurang nih 78.000, ya kan? Nah, teman-teman boleh kotak-katik tambahin interest lain atau apa, silakan, ini sesuai dengan kriteria teman-teman mau. Saran saya, ini jangan sampai turun ke jarumnya ke merah dan jangan sampai turun ke kuning. Jadi usahakan tetap di menghadap ke atas. Kalau saya pribadi, saya punya patokan ini, saya nggak mau di bawah 200.000. Biasanya saya mau selalu di atas 200.000. Biasanya untuk saya pribadi, tapi setiap orang mungkin punya patokan yang berbeda. Nah, teman-teman tinggal kotak-katik angka ini supaya terlihat lebih menjual. Bukan, supaya mungkin terlihat lebih luas ya, untuk mentargetkannya, bukan menjual, sorry. Turun ke bawah lagi, language. Nah, language ini hal penting yang kadang suka dilupakan orang. Kalau misalnya kita tentukan misalnya Indonesia, berarti iklan ini hanya mentargetkan orang-orang yang bisa bahasa Indonesia. Kalau misalnya enggak, dia akan mentargetkan semuanya. Ingat, bukan cuma orang Indonesia yang ada di Indonesia, ada ekspat juga, ada turis juga yang datang ke Indonesia kan. Nah, kalau produk kita misalnya teman-teman jualannya keripik jengkol misalnya, itu kemungkinan besar yang beli pasti orang Indonesia. Nggak mungkin tiba-tiba ada bule beli keripik jengkol ya kan. Jadi buat apa menyajikan iklan kita ke orang yang berbahasa Inggris? Lebih baik full ke orang yang berbahasa Indonesia. Nah, kalau sudah kita setel ini semua, kita turun lagi ke bawah, ada bagian placement. Placement ini adalah penempatannya ya. Ada automatic dan ada manual. Maksudnya gimana? Kalau misalnya saya contohin, saya masukin pilih manual, di sini dia akan milih mau iklan kita itu nanti mau tayang di Facebook kah, Instagram kah, Messenger kah, Audience Network kah. Nah, ini kalau misalnya teman-teman memang spesifik mau mentargetkan di platform tertentu. Misalnya, saya nggak mau di Audience Network sama Messenger, saya cuma mau Facebook dan Instagram aja. Ya udah, klik Facebook dan Instagram. Bahkan di sini, teman-teman bisa pilih Facebooknya mau munculnya di mana. Misalnya saya nggak mau muncul di marketplace, saya nggak mau muncul di video feed. Mau muncul di story nggak? Nggak mau muncul di story ya jangan dicontreng, ya kan? Tapi kalau mau masuk story, contreng silakan. Semuanya bisa kita pilih. Nah, zaman dulu, misalnya 3 tahun 4 tahun yang lalu, saya akan merekomendasikan teman-teman memilih placement ini secara manual. Tapi sekarang saya akan merekomendasikan teman-teman untuk pilih secara otomatis. Karena Facebook itu sudah tidak sebodoh dulu, dia lebih pintar. Saat ini kalau misalnya dia melihat ada, misalnya iklan kita tayang di Facebook feed, newsfeed itu ternyata lebih bagus dan berpotensi lebih baik ketimbang tayang di Facebook Story. Otomatis dengan sendirinya Facebook akan mengalokasikan iklan kita masuk tayang terus di feed. Yang story dikalahin. Nah, itu terjadi secara otomatis dengan sendirinya. Dulu Facebook nggak sepinter itu. Jadi dulu tuh benar-benar kita harus milih secara manual mana sih kira-kira yang paling bagus gitu. Oke. Jadi sekarang saya rekomen untuk otomatis, tapi kalau misalnya teman-teman mau coba silakan coba di manual ya. Oke, kemudian kita pilih next. Kita udah selesai di ad set. Kita sekarang masuk ke materi iklannya. Oke. Ini kita namakan iklannya, misalnya contoh. Ini materi iklan gambar atau video yang teman-teman mau pakai untuk iklannya ya. Jadi kita udah masuk ke level terakhir, level ketiga. Usahakan teman-teman memilih Facebook page-nya. Sebelum bikin ini, saya lupa mention, usahakan selalu membuat Facebook page. Saya pilih Facebook page saya sendiri, Instagramnya saya pilih punya saya sendiri. Contoh, ini contoh loh ya. Nah, jadi usahakan teman-teman sudah punya Facebook page sebelumnya, karena ini harus connect dengan Facebook page. Kalau mau Instagram opsional, tapi Facebook harus. Kemudian di Ad Setup, keturun ke bawah, ini ada pilihan teman-teman mau menggunakan iklan single image atau video atau carousel atau collection. Collection ini mungkin saya tidak akan terlalu bahas, tapi ini masuknya ke koleksi kita di Facebook. Dan ini relate juga nanti kalau misalnya teman-teman bikin katalog di Facebook dan katalog di Instagram Shopping, teman-teman boleh pakai collection ini. Tapi untuk contoh ini saya akan menggunakan single image ya. Single image ini yaitu satu image atau satu video. Kalau carousel ini kan teman-teman tahu ya, ini yang gambarnya slide. Yang ada beberapa slide gitu.
Di sini saya contoh single image. Nah, di sini kita masukin medianya di sini, add media, add image misalnya. Ini contoh ya, contoh saya masukin foto saya ya, semoga nggak bosan ngelihatnya ya teman-teman ya. Contoh, ini saya jual diri ceritanya, saya masukin foto saya sendiri. Oke, ini contoh, tapi kalau buat teman-teman ya pasti jangan masukin foto teman-teman, masukin foto produknya lah, atau foto penawarannya, promosinya. Nah, setelah saya masukin foto, di sini perhatikan nih. Ini adalah previewnya atau tampilannya kalau nanti muncul iklannya seperti apa sih? Ya kayak gini. Sorry. Kayak gini nanti munculnya. Ini contoh di feed, Facebook News Feed. Ini di Instagram Feed kalau kita klik. Kalau kita klik, nah ini muncul nanti di Instagram bentuknya kayak gini. Kalau di Facebook bentuknya begini. Nah, bedanya apa? Perhatiin bedanya. Kalau Facebook ini ada headline-nya di sini. Kalau Instagram nggak ada. Langsung learn more. Ya, nanti kita belajar cara settingnya. Foto sudah selesai, kemudian kita masukin primary text. Primary text ini apa? Primary text ini adalah caption-nya. Jadi caption itu ya caption ya yang teman-teman masukin kalau misalnya posting sesuatu. Di caption ini misalnya saya tuliskan promo 50% untuk bulan Juni misalnya. Tinggalan klik tombol learn more di bawah. Oke, ini cuma contoh, jangan diikutin skripnya, nanti saya akan bahas skrip yang ideal seperti apa. Headline, nah headline itu yang mana? Headline itu yang muncul di sini nih. Kalau misalnya kita pilih Facebook Feed. Ini saya pilih Facebook Feed, nah ini ada headline nih. Kita setting headline-nya ya. Promo 50% bulan Juni. Nah, ini headline-nya. Otomatis perhatikan kalau kita scroll ke bawah. Nah, promo 50% bulan Juni, ya kan? Teman-teman habis itu bisa milih deskripsi, tapi jujur saya sendiri nggak pernah pakai karena jarang terlihat, dia harus klik see more dulu untuk bisa masukin deskripsi. Nah, di sini saatnya kita masukin si alamat websitenya. Alamat websitenya. Nah, di sini saya menggunakan si jualan. Di sini saya udah bikin tes toko nih. Jadi di sini cuma ada satu produk, isinya mouse tersebut. Ini saya copy URL-nya. Jadi kalau teman-teman udah bikin, teman-teman bisa copy URL dari tokonya atau mungkin URL produknya. Kemudian kita masukin linknya di sini. Oke. Jadi nanti kalau ada yang ngeklik iklannya akan kelempar ke halaman tes toko ini. Nah, kemudian terakhir ada call to action. Call to action itu apa? Call to action itu adalah tombol yang akan muncul di sini. Di sini saya pilihnya learn more, tapi teman-teman bisa ganti macam-macam nih. Ada nggak pakai button, ada apply now, ada book now, ada contact us. Tapi saya sarankan so far yang paling bagus itu konversinya kalau menggunakan learn more. Itu tips ya. Tapi teman-teman boleh juga bereksperimen dengan macam-macam. Misalnya apply now, boleh. Sini saya contoh learn more. Udah selesai. Nah, nggak ada yang perlu kita setting lagi. Kalau sudah call to action, kemudian biasanya langkah terakhir itu kita langsung klik publish di sini. Saya nggak akan publish beneran karena nanti benar-benar ke publish. Begitu kita klik publish, si Facebook itu biasanya butuh waktu sekitar 1x24 jam maksimal untuk mereview iklan kita apakah sesuai dengan guideline mereka. Kalau sudah, nanti akan di-approve sama mereka dan iklannya akan tayang. Kalau di-reject, biasanya nanti akan dapat notifikasi ke kita juga. Nah, itu caranya untuk membuat iklan. Udah pada pusing belum teman-teman? Sebelum kita masuk ke Q&A, saya mau kasih sedikit tips ya untuk membuat framework copy ads kitnya. Nah, framework copy ads itu apa? Tadi kan saya contohin pada saat teman-teman bikin iklan, masukin ke caption ya.
Apa sih tadi saya tulisin promo 50% bulan Juni, ya kan? Nah, di sini saya kasih sedikit tips untuk copywriting-nya seperti apa. Ada 5 framework yang biasa saya pakai, yaitu pertama hook, interest, objection, desire, dan one call to action. Ini apa? Saya kasih contoh. Tahap pertama adalah hook, yaitu kita bisa pakai contoh misalnya untuk hook itu menggunakan yes question. Hook ini adalah kalimat yang membuat orang itu bisa menarik perhatian. Kalimat pertama dari iklan yang pasti akan menarik perhatian orang. Nah, contoh kita bisa tampilkan dengan pertanyaan. Apakah kamu seorang Marvel fans? Contohnya. Kalau misalnya kita memang nembakin ke orang Marvel fans dan ditanya gitu, dia pasti akan perhatiannya tertarik kan? Iya, saya seorang Marvel fan gitu. Atau contoh, make it relevant. Jangan ngaku bikers kalau belum coba motor ini. Nah, kalau misalnya jiwa kita tuh jiwa bikers, begitu ngeliat langsung, wah kenapa nih, gue bikers nih gitu. Terus misalnya contoh lagi ketiga, call out. Sudah coba berbagai macam diet tapi nggak berhasil. Nah, kalau misalnya saya lagi coba diet dan nggak berhasil, saya baca hook ini, saya juga akan langsung tertarik nih perhatiannya. Ini adalah hook. Kemudian kita bisa masukin lagi di captionnya itu interest. Interest itu membuat mereka lebih teryakinkan. Jadi kan tadi sudah terpanggil nih di captionnya, di hooknya itu. Mungkin kalau buat teman-teman yang bingung, ini kita untuk menaruh di bagian primary text ini, yaitu di captionnya ya. Baris kedua, teman-teman masukkan interestnya dia. Contoh misalnya present solution ini. Tahu nggak, kamu hanya butuh 20 hari untuk bisa kurus dengan program diet ini. Atau kita masukkan juga unique selling point produk kita. Sudah punya kaos Marvel Hero dengan desain yang kamu mau? Atau kita jelaskan juga benefit kita juga. Motor ini dilengkapi dengan suspensi yang empuk agar tidak lelah saat touring keluar kota. Jadi setelah dia tadi dipanggil dengan hook tadi, dia terpaksa atau kita membuat dia untuk membaca kalimat kedua. Dan ini adalah kalimat keduanya. Kemudian masuk kalimat ketiganya itu objection. Nah, objection itu biasanya apa? Objection itu biasanya hal atau alasan yang membuat orang tidak jadi beli produk Anda. Biasanya sudah tahu kan apa aja sih kira-kira orang alasannya kalau nggak beli. Apakah mahalan, apakah kejauhan, ongkir, apa macam-macam. Tapi ini contohnya nih. Jadi kita langsung jawab keberatan mereka di kalimat ketiga. Mudah dilakukan bahkan tanpa perlu makanan diet mahal. Nggak bisa desain, jangan khawatir, kami akan desain untuk kamu. Luar biasanya harga motor ini tidak lebih mahal dari harga motor bebek lainnya. Nah, ini contoh-contoh objection. Kemudian kita masukin lagi desire. Nah, desire ini tahap berikutnya di mana kita bisa membuat mereka untuk menginginkannya. Nah, ini saatnya kita jelaskan promo kita atau offering kita dengan satu kalimat yang singkat. Contoh, gratis video panduan latihan dari rumah kalau join program diet. Dapatkan free ongkir untuk pemesanan kaos Marvel. Atau dapatkan diskon 50% DP untuk pembelian motor di bulan ini. Jadi ini langsung kita kasih nih offeringnya. Nah, terakhir kita kasih one call to action. Tahap terakhir setelah dia baca dari hook, dia baca dari interest, dia baca masuk ke objection, desire, baru dia masuk ke one call to action. Jelaskan call to action-nya atau suruh permintaan kita untuk mereka dengan singkat dan jelas. Contoh, klik tombol learn more untuk info lebih lanjut. Klik buy now dan dapatkan kaos Marvel idamannya. Atau klik learn more untuk mendapatkan diskon DP 50%. Satu hal yang pernah saya temuin, ada beberapa orang yang pasang iklan dengan call to action-nya maruk. Jadi udah, jangan lupa klik link di bawah ini untuk beli 50%. Klik juga akun Instagram saya, di follow gitu kan. Terus jangan lupa juga Facebooknya di follow juga. Jadi kadang ada satu orang yang minta call to action-nya itu 4 biji, 5 biji. Nah itu hindari sebisa mungkin. Mungkin dia berpikir kesempatan, gue bayar, iklan gue disajikan ke orang, gue nggak mau rugi, gue kasih sebanyak-banyaknya permintaan call to action gue, tapi nggak gitu. Semakin banyak yang kita suruh ke orang di one call to action ini, semakin orang akan pusing dan tidak mau melakukannya. Jadi cukup hanya satu saja, one call to action yang perlu kita sarankan. Nah, mungkin kalau tadi bingung, ini saya agak gamblangkan dalam bentuk tabel. Ini urutannya ya.
Ini adalah contoh 1, contoh 2, contoh 3. Ini captionnya, bunyinya seperti ini. Apakah kamu seorang Marvel fans? Sudah punya kaos Marvel Hero dengan desain yang kamu mau? Nggak bisa desain, jangan khawatir. Kami akan desain untuk kamu. Dapatkan juga free ongkir untuk pemesanan kaos Marvel hari ini. Klik buy now dan dapatkan kaos Marvel idaman kamu. Nah ini urutannya ya dengan rumus yang tadi saya bilang. Hope, interest, objection, desire, and one call to action. Contoh kedua, jangan ngaku bikers kalau belum coba motor ini. Motor ini dilengkapi dengan suspensi yang empuk agar tidak lelah saat touring keluar kota. Luar biasanya, harga motor ini tidak lebih mahal dari harga motor bebek lainnya. Dapatkan diskon 50% DP untuk pembelian motor di bulan ini. Dan klik learn more untuk mendapatkan diskon DP 50%. Jadi lebih terstruktur dan lebih enak. Dan kemudian contoh 3, sudah coba berbagai macam diet nggak berhasil? Tahu nggak, kamu hanya butuh 20 hari untuk bisa kurus dengan program diet ini. Mudah dilakukan bahkan tanpa perlu makanan diet mahal. Gratis video panduan latihan dari rumah kalau kamu join program dietnya. Klik learn more untuk info lebih lanjut. Jualan banget ya saya ya. Tapi ini adalah biasanya rumus copywriting yang biasanya saya pakai. Dan rumus ini juga biasanya saya gunakan dan juga saya kasih tahu ke teman-teman, terutama di di kursus Instapreneur yang saya buat sendiri buat teman-teman. Ini biasanya saya bagikan secara berbayar, jadi terima kasih buat tim jualan dan rintisan di sini teman-teman, saya kasih kesempatan untuk saya bagi-bagi framework ini secara gratis ya. Jadi teman-teman saat buat caption, jangan sekedar asal bikin caption, tapi coba ikutin framework 5 langkah ini. Oke. Nah, pas ads media teman-teman, itu kan tadi saya bahas bisa menggunakan single image, video, dan carousel. Biasanya kalau untuk single image itu biasa menggunakan warna terang. Gunakan desain yang pop out dan unik. Nah, kalau video, 3 detik pertama itu sudah harus menampilkan hook-nya. Jadi hook-nya itu ditanam di videonya. Ada beberapa kesalahan orang saat bikin video iklan. 3 detik pertamanya dia sibuk dengan intro musik masuk, intro apa, tapi nggak menarik perhatian orang. Sedangkan di Facebook Ads itu fast pace. Jadi orang begitu ngeliat 3 detik pertama nggak tertarik, dia keluar. Jadi 3 detik pertama sudah harus dimasukin hook-nya. Gunakan warna terang dan audio. Carousel juga sama, gunakan warna terang bukan perang, sampaikan pesan yang berbeda di setiap slide. Biasanya saya pakai carousel untuk apa? Kalau saya punya banyak pesan yang mau disampaikan di iklannya, itu saya menggunakan carousel. Tapi kalau enggak cukup satu, biasanya saya menggunakan single image. Tapi kuncinya carousel itu adalah di slide pertama. Slide pertama itu teman-teman harus menggunakan cover yang unik dan bisa menarik perhatian.